Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik, dan di video kali ini kita akan lanjutkan lagi tutorial untuk validasi ya yang pengguna. Kemarin sebenarnya aku mau bikin keduanya langsung untuk yang form, cuman ada sedikit kendala dan ya terpaksa aku cut videonya kemarin itu sehingga videonya pendek. Permasalahannya adalah bagian dari Pristin ini. Ternyata aku harus reset sedikit untuk mengatasi permasalahan yang kemarin aku temukan. Daripada lama-lama dan waktu berbuka juga hampir tiba, jadinya aku cut aja videonya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja putar dulu intronya. Nah, jadi form kemarin yang di sini aku menggunakan Pristin.js ya. Kalian bisa cek nanti di deskripsi untuk linknya. Pristin.js ini untuk validasi form menggunakan plain.js atau vanilla.js atau JavaScript murni. Dan di sini memang untuk untuk customisasinya juga sangat terbatas. Bukan kustomisasi, konfigurasinya agak sedikit terbatas. Dia lebih ke kita mau custom seperti apa gitu. Tidak sediakan seperti kalau kalian pernah coba form validation jQuery, itu lengkap sekali sih. Apalagi untuk pengecekan username di form validation jQuery itu dia langsung ada functionnya di sana. Setelah itu tinggal kita config untuk mengecek user yang mau kita validasi. Kalau di sini nggak ada, jadi kita harus setting, dan itu yang kemarin aku gagal. Jadi kita langsung aja, pertama kita buka formnya dulu. Harusnya kali ini tidak gagal ya. Jadi di form ini kita pertama adalah mendeskripsikan dulu field mana yang akan kita validasi. Let pengguna username dokumen query selector, name-nya pengguna username. Bagi teman-teman yang nggak pakai ini ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Teman-teman bisa pakai yang lain, tapi untuk logikanya ya sama kayak gini juga. Oke, selanjutnya adalah di Pristin.js, kita di sini ada proses yang namanya Pristin Add Validator. Di sini kita bisa memvalidasi per field yang akan kita mau ya. Di sini untuk konfigurasinya adalah nama elemen, setelah itu handlernya apa, error message-nya apa, pesan errornya apa, setelah itu prioritasnya, dan sini mau dia berulang proses validasinya atau tidak. Di sini kita coba letakkan di bawah Pristin ya, karena di sini proses untuk meload kelasnya. Pristin Add Validator, elemnya ini kita gunakan pengguna password karena kita mau memvalidasi pengguna password. Setelah itu di sini kita coba return false aja. Jadi kalau false dia akan muncul error. Sini username sudah digunakan. Nah, di sini kita true-kan aja, karena kalau kita di sini false nanti divalidasi. Ini aman ya. Ya, sebenarnya nggak aman sih. Kalau nanti ada proses pengecekan ke database, dia akan berulang dan username ini akan banyak. Jadi sini kita true-kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa validasi ya. Tapi ternyata bukan ini yang harus dipakai. Yang harus kita pakai itu adalah add error aja langsung. Ya, kemarin itu di situ aku salahnya. Nah, di sini add error ya. Nah, jadi kita langsung aja add error di sini. Inputannya apa? Setelah itu teks errornya apa? Nah, kayak gini. Jadi kalian bisa pakai yang ini atau yang add error. Bedanya adalah kalau pakai yang ini kita langsung aja gitu nama formnya apa. Setelah itu ketika kita input, kita bisa langsung if kan di dalamnya untuk mengisi logikanya. Nah, kalau add error ini kita manual menentukan kapan dan seperti apa metode penginputan yang akan divalidasi. Kalau di sini kan dia otomatis nih. Kalau kita ngetik dia langsung melakukan if. Kalau ini belum. Nah, ini error nih. Jadi kita harus melakukan pengecekannya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah aku tambahkan pengguna username. Setelah itu juga ada ID.
Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan penggunanya. Pengguna username add event. Jadi kita mau lihat event inputnya, baru kita validasi. Nah, di sini kita aktifkan add errornya. Refresh. Nah, baru bisa. Jadi ada eventnya dulu, baru kita bisa tambahkan error. Kayak gitu. Ya sudah, tinggal kita masukkan logika yang akan kita pakai dalam proses penginputannya, proses validasinya. Oke, di sini aku akan tambahkan async biar kita bisa merunutkan prosesnya. Jadi pertama, let get dulu await page. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu, JavaScript itu dia codingnya bisa jalan berbarengan dari atas ke bawah langsung, dia yang tidak runut. Jadi coding di atas ada, di bawah ada, dia jalan beriringan, bersamaan. Beda dengan PHP, dia berurutan dari atas ke bawah ke bawah. Kalau di JavaScript tidak. Jadi kita harus berikan dia async, promise namanya. Setelah itu kita proses dulu yang ini, nanti ke tahap ke bawah sampai nanti kita tambahkan error. Jadi kalau kita langsung kayak gini nggak akan terjadi apa-apa. Kita coba ya. URL. Nah, karena kita memvalidasi ke database, tentu kita akan ngirim data ke controller kita. Di sini cek username, nanti metode barunya username. Setelah itu di sini kita tambahkan pengguna username, bisa ya, value. Setelah itu juga ID, value. Oke, di sini aku ganti ya. Aku biasanya pakai element biar beda. L pengguna username dan LID, elemen ID. Nah, kayak gini. Setelah itu let responnya apa? Await, kita tunggu lagi tuh. Await itu artinya kita nunggu yang di atas selesai, baru kita eksekusi. Get JSON. Jadi kita mau nanti dapatnya data JSON. Sudah. Selanjutnya adalah kita ke cek username dulu, kita coba ya. Ini cek username-nya. Nah, di sini error karena katanya tidak ada. Oh iya, pengguna, kita ke kontrol pengguna, di sini kita ganti URL-nya. Ini huruf besar. Bahasa kecil. Oke, selanjutnya adalah di sini kita tambahkan metode baru. Public function check username. Setelah itu berdasarkan username. Setelah itu berdasarkan ID. Oke, sekarang kita return dulu this response set JSON. Kita mau tadi dapat data JSON, status sama dengan true, false misalnya. Oke. Selanjutnya adalah kita coba refresh. Oh, false ya. Sekarang di bagian respon ini kita langsung if respon status. Jika statusnya tidak sama dengan true, maka kita munculkan error. Refresh admin. Oh ya, pengguna username-nya tidak ada. Ini kita ganti tadi. Oke, refresh lagi. Nah, username sudah digunakan. Tapi kalau kita returnnya sini true, ya dia tidak error. Ya, akhirnya bisa. Oke, lanjut. Setelah itu apa? Setelah itu kita tinggal melakukan validasi di sini untuk mengecek datanya. Jadi pertama kita load dulu modelnya. Setelah itu kita cek user, pengguna model, where berdasarkan apa? Berdasarkan pengguna username. Setelah itu nilainya pengguna username. Top, kayak gitu aja. Selanjutnya kita cek ID. If ID tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, artinya ada ID yang dikirim, maka cek usernya kita beri where lagi. ID tidak sama dengan ID. Ya, artinya username yang kita kirim itu bukanlah punya si dia, bukan punyanya sendiri. Jadi kalau punya dia sendiri, ya artinya ya dia boleh pakai. Tapi kalau bukan punya dia, maka dia tidak boleh pakai. Selanjutnya if
cek user. Oh sini ya. Nah ya bener. Cek user. Setelah itu first. Kita cek null atau tidak. Kalau dia null, artinya dia bisa dipakai. Status true. Ya true. Else, kalau dia tidak null, artinya sudah ada, maka dia statusnya false. Sudah. Tinggal di sini kita ganti status. Sip. Nah, jadi di sini proses pengecekannya. Nah, jadi teman-teman kalau pakai form validation yang lain, misalnya metodenya sama kayak gini. Cuman bedanya kita di bagian JavaScript-nya aja. Refresh, oke. Coba lagi. Username admin. Nah, admin sudah digunakan. Tapi kalau admin A, admin des, tidak ada. Artinya kita sudah berhasil memvalidasi. Oke. Akhirnya ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita admin, sekarang kita validasi admin, tidak masalah. Kalau kita ngirim admin juga, dia tidak error. Karena kebetulan ini punya dia sendiri, jadi nggak masalah. Tapi kalau si pegawai yang ini diubah jadi admin, dia akan error. Karena admin tadi punya si admin ini, gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi pertama kita cek aja langsung untuk validasinya ke database dan ke controller. Jadi nanti di controller nanti prosesnya kayak gini. Jadi konsepnya sama aja sih, sama kayak di model. Di model kan juga ngecek seperti itu, cuman dia sudah disediakan. Sedang ini kita manual bikinnya, gitu. Nah, jadi kan kalau kita mau input admin misalnya, kita sudah tahu tuh sebelum kita input, oh ternyata sudah digunakan. Tidak perlu kita simpan dulu baru ketahuan. Gitu sih. Oke, kayaknya cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan nanti setelah ini tentunya tinggal ke bagian login sih. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang login. Setelah login, nanti mungkin kita akan masuk ke bagian member. Member mungkin di bagian pendaftaran dulu di awal. Bukan, UI-nya dulu. Nanti UI member, setelah itu ya kita next-nya nanti kita lihat aja lah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.